sore ini. Coba kakak jelaskan alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan tenun ikat serta fungsinya masing-masing. Ya baik. Jadi ini Kakak Ria jelaskannya mulai dari proses pembuatan benang. Nah, proses pembuatan benang di sini kita melakukannya menggunakan bahan-bahan atau alat tradisional yang sudah digunakan oleh nenek moyang kita ya. Nah, untuk pembuatan benang sendiri itu bahan dasarnya adalah kapas. Nah, ini bahasa daerahnya kapek. Ini nih kapek, pohon kapek, kamu tahu tidak? Tahu. Itu kapasnya seperti ini. Nah, dari kapas ini ini kan masih ada dia punya bijinya. Ini masih ada bijinya. Jadi kita harus pisahkan dari biji kapas dengan serat kapas. Nah, untuk memisahkan biji kapas dengan serat kapas itu kita menggunakan BEH atau istilahnya kita EH kapek. Nah, EH kapeknya itu menggunakan alat yang namanya BEH ini. Ada yang sebutnya BEH, ada yang sebutnya menalok. Jadi fungsi alat ini adalah untuk memisahkan biji kapas dengan serat kapas. Nanti dimasukkan di bagian sini lalu diputar, baru nanti biji kapasnya jatuh serat kapasnya jatuh di bagian depan, biji kapasnya di bagian belakang. Nah, setelah pemisahan biji kapas dengan serat kapas, dilanjutkan dengan proses menghaluskan kapas ini, serat kapas. Nah, untuk melakukan proses penghalusan serat kapas itu menggunakan alat yang namanya menuhu. Nah, dalam prosesnya orang bilang buhu kapek. Jadi alat ini yang disebut dengan menuhu. Fungsinya untuk buhu kapek. Nah, aku tutup saya punya itu. Semua tetap di situ. Ulang ah. Selamat sore kakak. Sore. Terima kasih karena kakak telah meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara kami pada sore ini. Ya. Coba kakak jelaskan alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan tenun ikat serta fungsinya masing-masing. Oke, jadi ini kakak jelaskan menggunakan proses pembuatan yang secara manual yang diturunkan oleh nenek moyang kita ya. Jadi untuk proses pembuatan benang awalnya itu tuh kita membutuhkan bahan untuk pembuatan benang itu adalah kapas atau disebut dengan kapek. Nah, dari kapek ini kita petik, setelah kita petik itu kan masih ada dia punya bijinya. Jadi kita harus pisahkan serat kapas dengan biji kapas. Nah, alat yang kita gunakan untuk pisahkan biji kapas dengan serat kapas adalah kita menggunakan BEH. Ada yang sebutnya BEH, ada yang sebutnya menalok. Jadi fungsi dari alat ini adalah fungsinya untuk memisahkan biji kapas dengan serat kapas. Nah, setelah proses pemisahan selesai, dilanjutkan dengan menghaluskan serat kapas yang sudah kita bersihkan tadi. Nah, untuk menghaluskan serat kapas ini kita membutuhkan alat yang namanya menuhu. Nah, ini menuhu nih. Kalau dalam proses pengerjaannya itu tuh orang sebutnya dengan buhu kapek. Jadi nanti ada bambu kecil satu lagi. Jadi digunakan untuk buhu kapeknya seperti ini. Ini fungsinya untuk menghaluskan serat kapas. Nah, setelah serat kapas menjadi halus, dibuatlah gumpalan-gumpalan kapas seperti ini. Terus mulailah proses pelimpiran atau membuat benang dengan menggunakan alat yang namanya tenuse atau tenure. Ini alatnya karya tidak siapkan di sini. Jadi nanti dibentuknya seperti ini. Ini terus diikat atau dililit di bagian ujung tenure. Tenure tahu toh? Terus nanti akan dipelintir secara terus-menerus hingga membentuk benang. Nah, nanti proses setelah tuse selesai itu nanti membentuk benangnya seperti ini. Nah, nanti jadi benangnya seperti ini. Jadi setelah tuse kan benang itu kan nanti terlilit di tenure. Terus dilakukan proses membolai benang. Jadi bola-bola benang. Nah, setelah proses membolai benang kan nanti jadi bola-bola seperti ini. Tapi karena masih warna putih sehingga dilanjutkan lagi dengan proses istilahnya proses lawak kapek. Nah, proses lawak kapek itu adalah proses untuk membuat atau membentuk benang menjadi buntalan
membelawa. Ini nih yang namanya belawa. Jadi benang dililitkan di belawa ini, nanti membentuk buntalan benangnya yang seperti yang ada ini. Nanti buntalan benangnya seperti ini. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, maka benang ini siap untuk diwarnai. Nah, proses pewarnaan sendiri itu kita menggunakan proses pewarnaan alami ya. Nah, untuk bahan-bahan untuk pewarnaan alami, kalau yang ada di kita punya lingkungan yang diturunkan dari nenek moyang kita, itu yang pertama itu daun nila, itu menghasilkan warna biru, atau bahasa daerahnya itu kita sebutnya taung, itu ada di depan karya tanaman namanya itu. Terus ada lagi kunyit itu untuk menghasilkan warna kuning. Terus kulit akar mengkudu itu menghasilkan warna maron seperti itu, merah tapi merah tua. Terus kalau sekarang sih kita bisa menggunakan daun jati, bisa ketapang, dengan bahan-bahan lain itu kita bisa pakai. Nah, untuk proses pewarnaan benang, nah ini contohnya nih. Ini nih Kakak Ria rendam menggunakan daun tarum, tapi ini baru satu kali sehingga warnanya masih pudar. Nah, proses pewarnaan itu kita melakukannya secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasilnya yang lebih bagus. Nah, setelah proses pewarnaan selesai, benang-benang tersebut kita jemur hingga kering. Nah, setelah kering kita mulai dengan proses menggulung atau membentuk bola-bola benang yang siap untuk kita gunakan. Nah, alat yang kita gunakan untuk membolai benang adalah ini menue. Ini disebutnya menue. Menue itu ada dua bentuk, satu yang seperti ini, satu yang kayak seperti ini. Jadi kita memasang buntalan benang ini di menue, lalu kita mulai membolai benang. Nah, membolai benang kan nanti akan jadi bola-bola benang seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, maka kita mulai dengan proses merentangkan benang, atau bahasa daerahnya itu kita sebutnya neket atau menyusun benang. Nah, untuk menyusun benang kita membutuhkan alat yang namanya nuda. Ini nih, dua ini nih nuda, satu di bagian kiri, satu di bagian kanan. Nah, untuk merentangkannya kita butuhkan lagi yang namanya pola dengan sapit. Ini coba ambil pola dengan sapit. Iya, ini pola, bagian bulat ini berarti pola. Terus satu lagi sapit yang ada itu ada cabang. Kalau yang ini ada cabangnya, ini kiri dan kanan, ini disebutnya sapit. Nah, fungsi dari pola dan sapit adalah untuk merentangkan benang tadi. Terus di bagian sisi kiri dan kanan ini fungsinya untuk merentangkan atau menegangkan benang yang tadi sudah kita susun. Nah, dalam proses penyusunan itu kita membutuhkan juga namanya bulo dengan gurung, bambu kecil tuh, bambu kecil dua tuh. Iya, dua bambu kecil. Iya. Nah, kita membutuhkan bulo, bambu kecil ini kita sebutnya bulo. Nah, kayu kecil lagi ini kita sebutnya gurung. Nah, bulo dengan gurung ini fungsinya untuk menyusun benang bagian atas dengan bagian bawah. Jadi nanti menyatukan mereka dua ini kita butuh satu benang yang kita sebutnya sebagai benang penyatu, atau bahasa daerahnya kita sebutnya nawe. Nah, nawe itu yang menyatukan mereka dua. Nah, setelah proses penyusunan selesai, kita lanjutkan dengan proses taung. Nah, proses taung itu adalah proses merapihkan rentangan benang tadi. Nah, untuk proses taungnya, awalnya kita membutuhkan ini seligu ini nih nanti akan diikat di bagian sapit ini, bagian kiri dan kanannya ini. Seligu ini kan nanti diikat di bagian belakang, terus sisi kiri kanan nanti dikaitkan pada sapit tadi. Nah, fungsi dari seligu ini untuk menegangkan. Kalau tidak ada ini berarti tenunannya akan maksudnya tidak akan mapat, dia tidak akan kencang begitu. Terus di bagian sapit ini kan ada bagian lubangnya. Nah, jadi ini nanti dipasang satu bilahan kayu atau bambu di bagian tengah sini. Fungsinya untuk menekan atau menahan benang. Kan ini kan nanti digulung seperti ini. Jadi fungsi dari ini kita sebutnya sapi ipa. Bahasa daerahnya itu kita sebutnya sapi ipa untuk menahan benang. Nah, terus
dalam proses tahu itu kita membutuhkan lidi-lidi kecil seperti ini. Jadi fungsi dari lidi ini nih untuk kita merapikan benang-benang yang tadi sudah kita susun. Itu proses tahunya kita butuh ini misalnya keregi. Nah terus kita butuh lagi yang namanya surit. Kita butuh yang namanya surit. Nah ini surit fungsinya untuk memapatkan benang pakan, atau kalau masih tahun kan kita membutuhkan keregi, jadi nak memapatkan, nak yang merapitkan, jadi itu fungsinya surit. Nah setelah itu kita membutuhkan ada satu kayu, ini mau kecil mau besar terserah, pokoknya ukurannya seperti ini, agak besar lagi juga tidak apa-apa. Itu fungsinya untuk sebagai alat kita sebutnya tenie, atau alat ini fungsinya untuk membentuk ruang. Jadi saat kita tenun itu kan ada istilah tie dengan ak. Kalau tie itu membentuk ruang, kalau ak itu tuh untuk merapikan atau memapatkan. Nah fungsi tenie ini nih untuk membentuk ruang tadi. Nah ruang yang sudah kita bentuk itu yang kita mulai memasukkan surit tadi. Nah setelah kita masukkan surit maka kita memapatkan itu. Nah kita memapatkannya dengan menggunakan bahan ini benang pakan, atau kita sebut bahasa daerahnya itu beloi. Beloi atau benang pakan ini yang nanti kita rapihkannya menggunakan surit tadi. Terus kita butuh lagi nubo. Ini kita sebutnya nubo, itu bilahan bambu yang bagian kiri dengan kanannya itu tuh ada bagian runcing seperti ini. Jadi dia fungsinya untuk menahan sisi kiri dan kanan kain tenun tadi, supaya sampai dengan selesai itu tuh dia tetap rapi pada satu ukuran. Jadi untuk proses atau alat dan bahan apa saja yang kita gunakan dalam proses menenun itu, nah Kak Ria lupa. Jadi untuk tenunnya itu kaneka tadi kan mudah. Nah untuk tanenya itu kita membutuhkan kedayang, alat yang besar ini. Dan alat yang besar ini kita sebutnya kedayang. Oke sayang, seperti itu. Terima kasih kakak atas wawancaranya hari ini. Iya sama-sama. Selamat sore. Sore. Serius kan?